Baik, melanjutkan dari pembahasan dari video yang sebelumnya terkait dengan cinta kepada Allah. Maka muncul satu pertanyaan, kira-kira bagaimana caranya agar kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak cara yang bisa dilakukan agar kita termasuk golongan orang-orang pecinta Allah dan Rasulnya. Salah satu caranya tentu saja adalah melaksanakan segala perintah Allah tanpa terkecuali, kemudian melaksanakan segala sunnah Rasulullah. Selain itu tentu kita harus menambah berbagai macam zikir kepada Allah. Kita mengakui kebesaran Allah dengan mengucapkan zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita juga mengakui kesucian Allah dengan mengucap tasbih Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu Akbar. Kemudian juga kita sering mengucapkan istighfar atas segala macam kekhilafan kita yang sudah kita lakukan. Teman-teman mungkin bertanya di sini, bagaimana kondisi seseorang kalau dia sudah termasuk dalam golongan pecinta Allah? Saudara bisa membayangkan sendiri bagaimana ketika Anda menjadi seorang yang mencintai lawan jenis Anda. Tentu apa saja akan Anda korbankan. Dan sebaliknya, apa saja yang diberikan oleh sosok yang Anda cintai itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Bahkan sesuatu yang sangat sederhana yang diberikan kepada Anda oleh sosok yang Anda cintai itu jauh lebih berharga daripada pemberian dari orang lain, meskipun jauh lebih berharga dari apa yang diberikan oleh orang yang Anda cintai. Sebagai contoh misalnya Anda hanya dikasih buku oleh seorang perempuan yang Anda cintai. Kemudian di lain hari Anda dikasih uang 1 juta oleh orang lain yang sama sekali tidak Anda cintai. Nah, buku yang Anda terima dari orang yang Anda cintai itu jauh lebih berharga daripada uang 1 juta yang diberikan oleh orang lain yang sama sekali tidak Anda cintai. Nah, logika semacam ini kurang lebih sama ketika Anda menjadi seorang pecinta Allah. Kalau Anda sudah mencintai Allah, maka apa saja yang diberikan oleh Allah kepada Anda akan Anda syukuri, akan menjadi sesuatu yang sangat berharga kepada Anda. Diberikan rizki sedikit, Anda bersyukur dan sangat menganggap itu sesuatu yang sangat berharga. Anda ditakdirkan sakit, Anda tetap bersyukur dan ingat Allah, karena yang memberikan Anda sakit itu adalah Allah. Apalagi Anda diberi rizki yang sangat banyak, diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk berdoa, diberi kesempatan untuk berzikir, diberi kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga dan seterusnya. Semua pemberian-pemberian itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga kepada Anda, karena Anda merasa bahwa semua apa yang Anda terima itu adalah berasal dari zat yang Anda cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik para muhibbin rahimakumullah, ada satu pelajaran yang sangat berharga yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Nah, kata-kata Ibnu Athaillah As-Sakandari ini tertulis dalam hikmah yang ke-255. Saya bacakan, laisal muhibbul ladzi yarju min mahbubihi 'iwadhan aw yatlubu minhu gharadan fa innal muhibba man yabdhulu laka laisal muhibbu man tabdhulu lahu. Artinya adalah bukan seseorang yang mencintai itu yang meminta apa-apa dari yang dicintai, tetapi sesungguhnya seseorang yang cinta kasih itu ialah yang berkorban untukmu, bukan yang engkau memberi apa-apa padanya. Nah, hikmah yang ke-255 dalam kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari ini menegaskan kepada kita bahwa kalau kita termasuk pecinta Allah, maka sebenarnya kita tidak terlalu banyak meminta kepada Allah. Bahkan sebaliknya, kita justru banyak yang memberi kepada Allah. Memberi waktu, memberi harta yang kita miliki, kita sedekahkan di jalan Allah. Waktu kita habiskan berzikir, kita habiskan untuk bekerja, kemudian hasilnya kita berikan, kita santunkan kepada fakir miskin, orang-orang jompo, anak-anak yatim dan seterusnya.
lalu kita menjadikan pekerjaan-pekerjaan kita itu sebagai amal ibadah kita di jalan Allah. Misalnya kita ditakdirkan menjadi seorang guru, maka ketika kita mengajar, karena posisi kita adalah pecinta Allah, maka mengajar itu kita niatkan untuk beramal ibadah di jalan Allah. Kemudian berdagang misalnya, kalau kita cinta kepada Allah, maka bagaimana cara kita berdagang itu pasti kita jalankan sesuai dengan tuntunan Allah. Jadi seorang pecinta sejati, pecinta Allah dan Rasulnya itu akan mengejawantahkan atau akan menerjemahkan rasa cintanya itu ke dalam segala perilaku dan tindakannya sehari-hari. Jadi seorang pecinta itu akan tampak dari cara berbicaranya, akan tampak dari cara melihatnya, akan tampak dari cara bekerjanya. Karena di setiap dia bekerja, setiap dia berbicara, setiap dia melihat, setiap dia berperilaku, yang dirasa selalu adalah zat yang dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemanapun dia pergi, apapun yang dia lakukan, karena dia sedang jatuh cinta kepada Allah, maka Allah itu akan selalu melekat di dalam hatinya, sehingga segala perilakunya selalu diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.